Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Trio yang terdiri dari saya Eka Januar Putri, saya Elsa Febianti, saya Iyo Kopi Paningsih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek tugas kami yang berjudul klasifikasi teks nama dengan menggunakan pendekatan natural language processing, NLP, dan algoritma logistic regression. Dengan teknik NLP seperti TF-IDF dan N-gram berbasis karakter, nama dapat dipresentasikan secara numerik untuk dianalisis. Selanjutnya, algoritma logistic regression digunakan untuk memprediksi gender berdasarkan nama. Pendekatan ini bermanfaat untuk validasi data, segmentasi pasar, dan analisis demografi berbasis gender, khususnya dalam konteks nama-nama di Indonesia. Teknik NLP dan machine learning dapat digabungkan untuk memecahkan masalah klasifikasi berbasis teks pendek dengan fokus pada teks lokal Indonesia. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu 1. Melatih model logistic regression untuk melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan fitur teks nama. Yang kedua, mengevaluasi performa awal model dengan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pola-pola nama yang memiliki kecenderungan gender tertentu secara statistik dan tekstual. Selanjutnya dibacakan oleh Iyo Kopi Paningsih. Dataset dan tools. Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari platform Kaggle, yaitu file bernama Nama Indonesia CSV. Dataset ini terdiri dari 1960 entry berisi pasangan antara nama lengkap dan label jenis kelamin atau gender. Link dataset tersebut ada dicantumkan di PPT. Kemudian yang kedua ada tools. Tools yang digunakan pada proyek ini yakni Pandas, NLTK atau Gensim, kemudian Sastrawi, Matplotlib, Scikit-learn. Adapun tekniknya ada teknik TF-IDF, tokenisasi karakter, klasifikasi dengan logistic regression, dan evaluasi model. Kemudian yang kedua ada implementasi. Implementasi di sini yakni menginputkan kode untuk menghasilkan hasil output yang kita inginkan. Ada beberapa langkah-langkah implementasi kode, antara lain yang pertama ekstraksi fitur TF-IDF berbasis karakter N-gram untuk menangkap pola struktur nama. Kemudian yang kedua speed data berisi data latih berisi 80% dan data uji 20%. Implementasi ketiga yaitu melatih model. Di sini berisi model klasifikasi logistik regression dilatih menggunakan data latih. Kemudian yang keempat evaluasi model berisi model diuji dengan data uji dan hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk akurasi dan classification report. Kemudian slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya yaitu Elsa Febianti. Hasil klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression mencapai akurasi 90,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan preprocessing berhasil meningkatkan kualitas data secara signifikan. Mulai nilai precision untuk kelas laki-laki mencapai 0,91 dengan recall 0,93, sedangkan untuk kelas perempuan mencapai 0,90 dengan recall 0,87. F1 score seimbang 0,92 untuk laki-laki dan 0,89 untuk perempuan. Preprocessing seperti lower casing dan pembersihan karakter terbukti meningkatkan kualitas klasifikasi. Model cukup andal mengenali pola penanaman berdasarkan gender. Pada grafik klasifikasi ini menunjukkan bahwa semua skor berada di kisaran 0,87 hingga 0,97, menunjukkan kinerja model yang sangat baik. Titik tertinggi adalah recall untuk laki-laki, artinya model sangat andal dalam mendeteksi nama laki-laki, dan titik terendah adalah recall untuk perempuan,
yang menunjukkan bahwa model sedikit lebih sering salah dalam mendeteksi nama perempuan dibanding laki-laki. F1 score dan precision untuk kedua kelas tetap tinggi dan seimbang, menandakan bahwa model tidak berat sebelah atau bias. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini yaitu proses preprocessing dengan ekstraksi fitur terbukti sangat berperan dalam kebersihan klasifikasi. Data nama dari file nama Indonesia CSP berhasil dibersihkan dan dinormalisasi sehingga lebih siap untuk dianalisis. TF-IDF efektif untuk mempresentasikan nama dalam bentuk numerik yang bisa dibaca oleh model. Logistic regression menghasilkan akurasi 90,3% dengan precision dan recall yang seimbang. Hasil ini menunjukkan bahwa klasifikasi gender berdasarkan nama dapat dilakukan secara efektif dengan kombinasi preprocessing yang tepat, teknik representasi yang sesuai, dan algoritma yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.